Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih yang sudah komen di video sebelumnya dalam judul Tenung Dusun Sedo. Ada Mas Alius Gaming. Beliau berkata, "Salam dari Banjarnegara Bang, kapan bawain cerita banyak episodenya?" Waalaikumsalam. Itu kemarin saya sudah whatsappan sama penulis Mas Afrian ya. Beliau lagi nulis cerita yang seri nih, panjang. Doakan ya, semoga lancar. Dan untuk hari ini, di hari Selasa tanggal 23 Juli tahun 2025, sebuah kisah terbaru yang ditulis oleh Kak Jasmine Pramestia, berjudul Gedong Petang Nyai Ajeng. Berkisah tentang seorang perempuan abdi dalam yang dipekerjakan di rumah kepala desa untuk mengurusi istrinya yang sedang sakit. Ternyata si abdi dalam itu tega menusuk dari belakang, tebar pesona kepada Pak Kades, dan tega menghabisi istri pertama Pak Kades tersebut dengan ramuan jampi-jampi dan mantra yang dikumandangkan. Di balik itu juga tersimpan niat yang sangat licik oleh si abdi dalam tersebut yang bernama Nyai Ajeng Ratih Kendrowati. Mari kita mulai hiburan misteri ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Terus dorong yuk, masa begitu aja nggak bisa? Hardik perempuan bermata besar. Ia berdiri di samping tempat tidur. Sorot matanya yang tajam menembus siapapun yang melihatnya. Terkesan galak dan dingin. Nggak kuat bu. Perempuan muda dengan tubuh basah kuyup oleh keringatnya sendiri berkata dengan nada yang lemah. Rasanya sudah hampir mati. Cengeng, kamu terlalu lemah. Repetnya lagi. Sebaiknya Nyai Ajeng diam saja. Khawatir Ayu tidak konsentrasi, kata perempuan tua bertubuh bungkuk. Dia duduk di depan kedua kaki Ayu yang akan melahirkan. Aku sudah gak sabar lagi. Sudah pembukaan 10. Masa dari tadi tidak ada kemajuan? Dorong yang kuat yuk. Satu tarikan nafas saja. Nyai tolong keluar dulu saja ya, kata perempuan tua itu dengan nada yang tinggi. Atau Nyai duduk saja di pojok kamar. Ini serahkan semuanya sama saya. Cepetan ya Mbah Yem, aku sudah gak sabar. Perempuan yang dipanggil Nyai Ajeng lantas memilih duduk di kursi pojok kamar. Dia duduk menghempas bobot rampingnya dengan keras seperti tarikan nafas yang dihembuskan kasar. Malam yang dingin disertai hujan deras. Sesekali kilatan cahaya putih tercetak di udara, terlihat menerobos masuk melalui celah jendela kamar sederhana. Ketegangan bercampur aduk di saat-saat Ayu mulai mulas hendak melahirkan. Dorong lagi nduk, Mbah yakin kamu pasti bisa. Mbak Ia memberi aba-aba dengan sabar. Sementara gadis muda berusia 28 tahun itu terbaring lemah. Wajah pucat, tubuh dibanjiri keringat dingin. Dia sedang berada di ambang antara melawan kematian mengeluarkan bayi. Tenggorokannya mulai terasa kering dan perih. Meski sudah dibasahi dengan beberapa gelas air putih, nyatanya tetap sama, kering dan perih. Tarik nafas panjang, hembuskan ya. Pintar nduk kamu, dorong terus, mengejan yang kuat. Ya dikit lagi, nah, pintar. Tak lama terdengar bayi menangis memecah keheningan malam di kediaman Nyai Ajeng Ratih Kendrowati. Lampu minyak di sudut-sudut kamar bergerak-gerak, tertiup angin yang berembus pelan. Udara kian membeku menusuk tulang. Nyai Ajeng berdiri dengan senyum lebar. Dia berjalan cepat menuju tempat tidur Ayu. Biar bayinya aku urus. Mbah Ia mengangguk pelan seraya mengusap peluh di wajahnya. Injeh Nyai. Di lain waktu, tok tok tok. Suara ketukan pintu mengagetkan perempuan bermata besar yang sedang berhias di depan cermin di dalam kamarnya. Siapa? Matanya melirik ke arah pintu. Saya Nyai, welas. Suara perempuan terdengar panik dari luar kamar. Anu Nyai, Mbak Ayu. Nyai Ageng gegas berdiri dengan kesal.
Rambutnya yang belum sempat disanggul dibiarkan terurai begitu saja. Langkahnya kasar, dihentak-hentakan ke lantai. "Apa kamu tidak tahu kamu menggangguku?" bentaknya sambil membuka pintu. Welas menatapnya sebentar, lalu menundukkan pandangannya. Kedua mata besar milik majikannya terlihat begitu menakutkan, membuat nyalinya melempem. "Mbak Ayu sudah siuman, Nyai. Dia menangis sambil berteriak-teriak," terang Welas. Nyai Ajeng menarik nafas dalam. "Dasar perempuan cengeng!" Lantas perempuan dengan tubuh yang dibalut kebaya hijau bergegas menuju kamar Ayu. Tatapannya dingin, kedua mata yang melotot lebar seakan mau keluar dari tempatnya. Langkahnya lebar menyusuri lorong menuju kamar putrinya. Nyai Ajeng berdiri di depan pintu, diam sejenak, mendengarkan teriakan dan umpatan dari Ayu. Lalu tangannya mencengkeram gagang pintu dengan kuat. "Ada apa sih?" Dia terperanjat melihat kondisi kamar putrinya. Barang-barang berantakan, berserak saling tumpang tindih. Pecahan gelas dan piring berhambur beserta isinya di lantai. Beberapa abdi dalam ada yang terluka karena terkena pecahan beling yang terinjak. "Apa-apaan kamu?" Nyai Ajeng menatap tajam ke arah gadis yang memakai piyama tidur polos berwarna putih. Ayu berjalan pelan sambil memegangi perutnya. "Bayiku kemana, Bu?" tanyanya. Nyai Ajeng mengernyitkan keningnya. Dia sempat memundurkan tubuhnya beberapa langkah. "Maksudnya, bayi apa, Yuk?" Bukannya menjawab. Pemilik mata besar itu malah balik bertanya. "Bayi, Bu. Aku habis melahirkan. Bayiku mana?" Putrinya memegangi lengan ibunya. Nyai Ajeng tersenyum tipis. "Kamu mimpi ya? Di sini tidak ada bayi dan tidak ada yang melahirkan. Kamu lupa ya?" Nyai Ajeng merengkuh bahu putrinya, lalu ia membingkai wajah pucat milik Ayu. Ayu kebingungan. "Kamu itu sakit, Yuk. Sudah 3 hari tidak sadarkan diri." Tapi Bu, tidak ada bayi, Yuk. Kamu mimpi buruk. Coba kamu tanyakan sama orang-orang yang kerja di sini." Nyai Ajeng meyakinkannya lagi. "Apa mereka melihatmu sedang hamil atau melahirkan?" Semua menatap ke arah Ayu. Gadis itu pun terdiam. "Kamu butuh istirahat, Nduk. Ibu mau pergi dulu. Ada pertemuan penting di beberapa desa. Biar Welas yang menjaga kamu." Dia mengecup kening Ayu dengan lembut, lalu bergegas pergi. "Ayo Mbak Ayu." Welas, gadis muda yang bekerja di rumahnya sebagai abdi dalam, dipercayakan mengurusnya. "Tapi aku yakin aku baru saja melahirkan, Las," katanya pelan, sambil memegangi perutnya yang rata. Rasa sakit usai melahirkan masih terasa nyata, tapi bayinya tidak ada. Anehnya, dia dibilang mimpi buruk. "Nggak ada, Mbak. Mbak Ayu mimpi buruk. Kan sudah hampir 1 minggu Mbak sakit parah dan nggak sadar-sadar," ungkap gadis beralis tebal itu. "Aku yakin ini tidak mimpi buruk. Aku juga." Welas menggenggam tangannya. "Nggak ada bayi, Mbak. Hanya halusinasi." Orang-orang bilang Ayu berhalusinasi. Lantas mengapa kemaluannya terasa perih, seakan menandakan dirinya baru saja mengeluarkan bayi? Di waktu lain, Nyai Ajeng sudah berdandan rapi, memakai kebaya hijau warna kesukaannya. Rambut disanggul, diberi tusuk konde berwarna keemasan, dan dipadukan dengan bawahan kain batik merah tua. Riasan wajah tampak sederhana, lipstik merah muda menghiasi bibirnya yang tipis. Hari ini, perempuan bermata besar itu akan mengunjungi desa ke desa lainnya. Sebagai kades yang menggantikan suaminya yang sakit keras, membuatnya mengambil alih pekerjaan suaminya. Dia tampak sibuk ditemani beberapa orang kepercayaannya. "Hari ini Mbak Aminah dan Arum akan datang, Nyai," kata lelaki berusia 56 tahun. Lelaki dengan pakaian serba hitam
duduk di sampingnya. Sekarang? Dia tampak terkejut. Baiklah, siapkan semuanya. Kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan. Kalau masih banyak tanya juga, percuma ku bayar mahal. Njeh Nyai, kulo ngertos, saya mengerti. Perempuan itu menatap lurus ke jalanan yang berlubang, menikmati pemandangan pagi sambil mendengarkan ketukan sepatu kuda yang berirama sama. Bagaimana dengan juragan Sujatmiko? Apa lelaki tua itu masih hidup? Tanyanya kembali. Tatapannya begitu dingin membeku. Masih Nyai, kondisinya kian memburuk, kata Supratmo. Sial, kenapa tidak mati saja sih? Daripada hidup menyusahkan saja, gerutu Nyai Ajeng. Dia membuang pandangan, membalas senyuman yang dilontarkan dari orang-orang untuknya. Beberapa orang menyapanya dengan lembut. Nyai Ajeng terkenal kades yang ramah dan cantik, meskipun memiliki mata yang besar dan terkesan melotot galak. Di kantornya, beberapa lelaki menggoda, meski mereka tahu kalau Nyai Ajeng masih mempunyai suami, Sujatmiko. Lelaki lumpuh yang hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Untuk menggerakkan tubuhnya dibantu orang lain. Sejak sakit misterius yang menggerogoti tubuh suaminya, Nyai Ajeng mengambil alih untuk meneruskan tugas-tugas suaminya. Sesampainya di sebuah desa terpencil, delman yang ia naiki berhenti. Nyai Ajeng bergegas turun, menyambut warganya yang sejak lama menantikan kedatangannya. Nyai, tolong keluarga saya, anak dan istri saya kelaparan. Tolong beri saya pekerjaan tetap. Keluh laki-laki bertubuh kurus. Tolong Nyai, desa kami kekurangan lapangan pekerjaan. Iya Bu Kades, kami butuh bantuannya supaya keluarga kami tidak kelaparan. Siap Pak, ditunggu ya. Nanti orang-orang saya yang akan membantu mengurusnya. Tempat kesehatan juga perlu diperhatikan Nyai. Kasihan kalau anak-anak kami sakit, berobatnya jauh. Ada lagi Pak, Bu. Semua orang berebut menyuarakan keluhan dan pendapat mereka. Tentu saja membuat perempuan itu kewalahan menenangkan kondisi yang mulai tak kondusif. Pak Supratmo, tolong diurus semua ya. Aku percayakan semuanya sama sampean. Jangan ada yang terlewatkan, pesannya. Lelaki itu mengangguk. Injih Nyai. Di waktu lain, langit bergelayut muram, seolah menahan hujan yang belum turun. Nyai Ajeng menunggu kedatangan kedua putrinya dengan gelisah. Matahari tertutup awan kelabu. Langit semakin gelap. Awan hitam mengumpul, dan angin mulai berembus kencang. Suara petir mulai terdengar pertanda hujan akan turun. Nyai, apa sebaiknya tunggu di dalam saja? Sebentar lagi maghrib Nyai, kata Welas pelan. Dia menoleh menatap gadis itu sebentar. Apa peduli kamu? Mau maghrib atau malam, bukan urusan kamu. Maaf Nyai, ngapunten. Welas menunduk. Kamu urus saja ayo. Tunggu apa lagi? Sana, bentaknya. Welas bergegas meninggalkannya. Hujan mulai turun. Tetesan air yang jatuh dari langit semakin deras, menciptakan suara yang menenangkan, namun juga membuat suasana semakin menyeramkan. Tak lama terdengar suara seseorang memanggil Nyai Ajeng. Nyai, Mbak Aminah dan Arum sudah tiba. Supratmo datang, diikuti dua gadis yang berpakaian basah kuyup. Keduanya bergegas memberikan salam hangat padanya. Cepat ganti pakaian kalian, nanti temui ibu di meja makan, katanya dengan nada dingin. Bapak di mana Bu? Tanya gadis berambut keriting, namanya Arum, anak ketiga. Apa kalian tidak dengar apa yang baru saja ibu katakan? Perempuan dengan rambut disanggul itu menoleh dengan tatapan yang tajam. Keduanya spontan tertunduk. Arum bergegas menggandeng tangan kakaknya menuju kamar. Rumah ini tidak ada yang berubah sama sekali. Padahal dia dan Aminah sudah lama meninggalkan. Rumah megah yang dindingnya terbuat dari batu bata merah tua tampak kokoh. Sementara jendela-jendelanya yang besar
dan tinggi dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu yang rumit. Lampu-lampu minyak dan lilin yang tergantung di langit-langit memberikan cahaya hangat. Seharusnya bagi Arum, rumah ini seperti neraka. Andai saja dirinya tidak diminta pulang dan kembali, ia tak lagi menginjakan kaki di rumah ini lagi. Banyak pertanyaan yang mengganjal di kepalanya. Sang ayah yang dirindukannya tak menyambut kedatangannya. Kakak tertuanya pun demikian. Arum menelan ludahnya dengan kalut. Di meja makan, perempuan 45 tahun itu sudah duduk menanti Arum dan Aminah. Kedua mata gadis itu menjelajah, mencari dua orang yang dirindukannya. Mbak Ayu, makan saja dulu. Simpan saja pertanyaanmu. Ibu tidak mau makan malam ini terganggu. Potong ibunya. Suasana makan malam terasa sangat formal, membuat Arum menegang. Meja makan yang panjang dan luas dihiasi dengan taplak meja yang halus dan berwarna putih. Sementara lilin-lilin yang tergantung di atas meja memberikan cahaya hangat. Ayu dan ayahmu sedang sakit, ujar ibunya seolah ucapan itu mengetahui isi pikiran Arum. Sakit? Arum menatap ibunya sekilas. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aminah menatap ibunya dengan penuh ketakutan. Mulutnya benar-benar terkunci. Kalian tidak usah khawatir. Ibu sudah membayar orang untuk mengurus mereka. Arum boleh bertemu sama bapak, Bu? Tidak. Kenapa, Bu? Ibunya menggebrak meja. Diam! Apa kamu tuli, Arum? Arum tersentak. Begitu juga dengan Aminah. Tangannya berkeringat dingin menggenggam tangan Arum. Mereka bingung mengapa tidak diizinkan untuk bertemu. Sudah 3 hari berada di rumah, gadis 18 tahun itu seperti sedang berada di dalam penjara. Hampir semua pergerakannya dipantau ibunya maupun orang suruhan perempuan 45 tahun itu. Aneh, seperti ada yang disembunyikan. Arum dan Aminah belum diizinkan bertemu ayah dan kakak tertuanya. Nanti kalian ketularan, kata ibunya saat itu. Arum kangen bapak, Mbak. Aminah hanya mengangguk. Mbak Ayu juga nggak tahu di mana. Masa kita di sini kayak orang asing? Apa-apa dilarang. Arum rasa ibu menyimpan rahasia, Mbak. Gadis itu menatap keluar jendela. Mbak, jangan-jangan bapak disekap ibu. Jangan-jangan Mbak Ayu. Aminah memberi isyarat meletakkan jarinya ke bibir. Sontak Arum terdiam. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Mbak Ayu. Keduanya berdiri sambil menatap perempuan yang mereka rindukan. Mbak sakit apa? Sampai kami gak boleh menjenguk. Kami kangen. Arum mendekapnya paling erat. Mbak sehat kok. Sudah sembuh total. Kalian kenapa pulang? Sudah benar pergi, malah balik lagi ke sini. Ujar kakaknya dengan nada setengah berbisik. Kenapa toh Mbak? Kening Arum mengerut. Kami rindu sama bapak sama Mbak Ayu juga, sambung gadis itu. Di antara ketiganya, Arum yang memiliki paras lebih cantik. Sementara Aminah berparas biasa-biasa saja, memiliki kulit agak gelap. Harusnya kalian jangan kembali. Pergi saja dari sini, bisik Ayu lagi. Iya, kenapa Mbak? Ada apa? Raut wajah Arum menegang. Dia penasaran dengan ucapan sang kakak. Ayu, panggil Nyai Ajeng. Perempuan itu melotot lebar. Apa kamu tuli? Jangan keluar dari kamarmu sampai benar-benar tubuhmu pulih. Perempuan yang memakai kebaya hijau itu menarik tangan Ayu. Bu, jangan kasar gitu sama Mbak Ayu, cegah Arum. Sementara Aminah bersembunyi di balik tubuh Arum dengan ketakutan. Diam kamu, jangan ikut campur. Nanti tiba saatnya giliran kalian. Suara tawa Nyai Ajeng terdengar menggema dan seram. Seisi rumah seperti bergetar, saking kuatnya tawa perempuan itu. Arum terhenyak.
Tenggorokannya terasa kering dan perih. Untuk menelan ludah saja, dia butuh beberapa saat. Aminah, gadis itu gemetaran di sebelah Arum sambil bergumam tidak jelas. Bibirnya mengatup rapat tapi bergetar. "Mbak Aminah, jangan takut, ada Arum," kata gadis itu menenangkan kakak keduanya. "Kalau sampai terjadi apa-apa sama bapak dan Mbak Ayu, Arum gak bakalan diam saja. Kita harus menolong mereka dan pergi dari rumah edan ini." Arum membingkai wajah kakaknya yang pucat karena ketakutan. Di lain waktu, "Ayu gak mau, Bu," bentak Ayu dari dalam kamarnya. Perdebatan antara Nyai Ajeng dan kakaknya tak sengaja terdengar oleh Arum. "Harus mau. Kamu sudah dibayar juragan Billy. Begitu kamu sembuh dan pulih total, harus melayaninya." Mendengar ucapan Nyai Ajeng, kedua mata Arum terbelalak lebar. Dia membekap mulutnya erat-erat, hampir saja menjerit. "Tapi Ayu gak mau menambah dosa lagi, Bu," kata Ayu. "Apalagi melayaninya bukan karena sebuah pernikahan. Ini namanya zina." "Gak usah menolak. Uang yang sudah ibu terima dan kamu sudah dibayar mahal." Suara Nyai Ajeng terdengar tegas. Tak ada bantahan dari kakaknya, hanya terdengar gadis itu terisak. "Harusnya kamu berterima kasih sudah diberi tumpangan di sini. Tinggal manut saja lah, kok susah." Suara sandal yang mengetuk lantai terdengar mendekati ke pintu. Arum bergegas sembunyi di balik tiang. Untungnya ada beberapa pot besar yang berisi tanaman hias. Tubuhnya tak terlihat di antara rimbunan daun hijau. Dia terdiam sesaat, mencerna kalimat Nyai Ajeng Ratih. Bagaimana bisa perempuan ular itu mengancam akan mengusir kakaknya dari rumah kedua orang tuanya? Nyai Ajeng adalah ibu sambungnya, perempuan licik penuh ambisi. Entah kenapa, sang ayah jatuh cinta pada perempuan gila harta itu. Sementara itu, jauh dari waktu sekarang, flashback ke belakang. "Jangan gila sampean, Pak. Masa hanya karena aku sakit sampean mau menikah lagi?" kata perempuan berparas ayu. Tapi tubuhnya yang montok dan bersih itu hanya bisa berbaring di tempat tidur, terkadang menghabiskan waktu di atas kursi roda. "Dek, kamu ndak ada gambarannya bakal sembuh. Sudah beberapa mantri yang kamu kunjungi, sudah beberapa orang hebat yang kita temui. Nyatanya pengobatan itu sia-sia. Tabib ndak ada yang bisa menyembuhkanmu. Kamu ndak sembuh-sembuh juga. Aku ini laki-laki normal, masih butuh menyalurkan hasrat. Aku ndak tahan melihat wanita yang lebih dari kamu. Bolehkah aku menikah lagi?" Sujat Miko menatap perempuan lemah itu di atas tempat tidur. "Brengsek sampean, Pak," umpat perempuan itu. Dia tak mampu menahan air matanya lagi. Permintaan dan pernyataan suaminya benar-benar membuat hatinya hancur berkeping-keping. "Lebih baik aku berterus terang daripada main belakang, iya toh?" Sujat Miko terkekeh kecil. "Jadi perempuan berpenyakitan itu, Blambok yang ngerti sedikit. Kamu sudah tidak bisa melayani di ranjang. Lebih baik aku menikah lagi. Tenang saja, aku akan berbuat adil kok." Istrinya mengusap air mata. "Siapa perempuan yang akan sampean nikahi, Pak?" "Ajeng Ratih," jawab Sujat Miko. "Apa?" Mendengar jawaban suaminya, kedua mata perempuan itu melotot. Bagaimana tak terkejut, Ajeng Ratih adalah abdi dalam yang baru saja bekerja di rumahnya. Dipercayakan mengurus keperluan rumah tangganya, terutama mengurus istri Sujat Miko. "Gak usah terkejut, Marini. Kamu kenal orangnya, jadi jangan khawatir," lontar Sujat Miko. Dia berdiri di depan cermin sambil melihat gambar dirinya yang gagah, penuh wibawa. Sebagai kepala desa, ia cukup dikagumi dan disegani.
Kenapa harus dia, Pak? Kenapa? Ada yang salah? Sujatmiko berbalik. Dia perempuan yang baru kita kenal, Pak. Suara Marini terdengar getar. Hatinya tak ikhlas. Aku sudah jatuh hati sama ketulusannya, Dek. Bagai disambar petir, Marini harus menelan pil pahit yang diterimanya. Suami minta kawin lagi di saat dirinya sedang sakit parah. Hal paling menyakitkan, perempuan yang akan menjadi calon madunya adalah abdi dalamnya. Ajeng Ratih Kendrawati memang terkenal cantik dan santun, tetapi Marini meragukannya. Setelah 2 minggu perdebatan kecil itu, Sujatmiko menikahi Ajeng Ratih dengan pernikahan yang meriah di tengah Marini yang sedang sakit. Kesehatannya kian memburuk, menahan sakit hatinya. Gemuruh alunan musik tradisional mengalun syahdu di pelaminan. Gelak tawa membahana seolah mengusik telinga Marini. Dia hanya bisa menangis di kamarnya, memeluk tubuhnya yang tinggal tulang. 3 bulan berlalu. Istri muda Sujatmiko memasuki kamar Marini tanpa mengetuk pintu. Wajahnya yang cantik tetapi terkesan dingin menatap perempuan kurus itu. Waktunya minum obat, kata perempuan itu. Dia datang membawa baki berisi kendi kecil dan gelas. Perempuan itu duduk di samping tempat tidur. Mau apa kamu? Marini melotot. Jangan soga lagi tuh. Aku kesini membawakan ramuan obat dari kampung. Dia mengaduk ramuan itu dengan gerakan pelan sambil membacakan mantra. Mulutnya komat-kamit. Mau apa kamu? Herdik Marini lagi. Wajahnya tegang ketakutan. Aku sudah minum obat, kata Marini lagi. Shh. Ajeng Ratih tetap memaksa Marini meneguk ramuannya. Sementara itu, Aminah tak sengaja melihat ibunya di jendela luar. Mulutnya tertutup rapat, rahangnya mengatup keras akan terkunci begitu saja. Marini dipaksa meminum ramuan yang sudah dibacakan mantra. Mulutnya penuh dengan cairan hijau lumut yang berbau menyengat. Dalam hitungan detik, Marini menggelepar dan kejang-kejang. Mulutnya dipenuhi busa berwarna putih bercampur darah. Kamu perempuan terkutuk, ucap Marini sebelum nafasnya berhenti. Jadi selama ini kamu dalangnya. Pantas saja aku tidak pernah sembuh, gumamnya. Ajeng Ratih tersenyum tipis. Harusnya dari awal kamu tahu. Niatku memang tidak baik. Aku tidak suka kamu bahagia di atas penderitaanku. Kamu kan sudah tahu kalau aku menyukai Mas Sujatmiko sudah lama. Bangsat kowe. Marini mengembuskan nafas terakhirnya. Aminah menangis pelan, tangisnya tertahan. Dari awal melihat istri kedua bapaknya, dirinya tidak suka. Tetapi ucapannya dibantah Marini dan Sujatmiko. Sejak kematian ibunya yang di depan matanya, Aminah tak pernah berbicara lagi. Ia bersumpah tak mau buka mulut. Aminah merahasiakan kejadian itu. 1 bulan kematian ibunya, Aminah dan Arum diusir Sujatmiko karena diadu domba oleh Ajeng Ratih. Kembali ke masa sekarang. Arum tersentak saat bahunya digoyang-goyang seseorang. Mbak Aminah? Aminah diam saja. Gadis itu menarik tangan Arum memberi isyarat untuk pergi sebelum ketahuan ibu tirinya. Namun, langkah mereka terhenti ketika Nyai Ajeng memergokinya. Sudah pada berani ya? Kalian mau jadi pahlawan? Mau memata-matai ibu kalian? Cecar Nyai Ajeng. Supratmo, kurung mereka. Lelaki 56 tahun itu gegas memberi isyarat pada 2 laki-laki lainnya. Ibu jahat, apa yang ibu lakukan ke Mbak Ayu dan Bapak? Berontak Arum. Ibu hanya meminta imbalan. Perempuan berkebaya itu menatapnya. Maksudnya? Tanya Arum tak mengerti.
Nanti kalian bakalan tahu. Tunggu aja gilirannya. Cepat bawa mereka, jangan sampai mereka lolos, perintahnya. Arum dan Aminah dikurung di kamar. Meskipun pergerakan mereka diawasi, tetapi ibu tirinya memperlakukan mereka dengan baik, memberi makan yang enak, jamu-jamuan, dan pakaian yang bagus. Arum heran dan bingung, tetapi Aminah malah ketakutan. "Mbak, kenapa? Harusnya kita senang, Mbak," kata Arum. Aminah menggelengkan kepala, air matanya mengalir deras. Arum makin tidak mengerti. "Mbak, ngomong dong, Arum gak ngerti." Dia mengguncang-guncang tubuh kakaknya. Aminah hanya menggeleng saja. Jari jemarinya meremas ujung bahunya. Tok, tok, tok. Keduanya menoleh bersamaan ke arah pintu. "Siapa?" "Welas," jawab seseorang. Arum segera membukakan pintu. "Nyai Ajeng Ratih menyuruh Mbak Arum dan Mbak Aminah bersiap-siap nanti malam," kata Welas. "Untuk apa?" Arum menelisik. "Menyambut tamu, Mbak. Mbak disuruh memakai pakaian ini." Kedua orang perempuan menyusul Welas ke dalam. Salah satu dari mereka membawa baki berisi beberapa setel pakaian. Welas dan lainnya pun pergi. "Bangsat," pekik Arum. Dia membanting baki berisi pakaian kurang bahan. "Emangnya kita perempuan murahan?" geram Arum. Seseorang segera menutup dan mengunci pintu kamar dari luar. Arum berteriak-teriak dan memohon, tetapi percuma. Sementara itu Aminah hanya menangis ketakutan. Dia meringkuk di bawah tempat tidur. "Mbak, jangan nangis aja. Arum gak ngerti. Ngomong, Mbak, ngomong." Malam pun tiba. Suasana malam terasa sangat tegang. Bayang-bayang lelaki asing menjamah tubuhnya, menghantui kepalanya. Arum tak tinggal diam, berusaha berteriak dan membuka jendela. Tetapi sia-sia. Di luar sana penjagaan ketat. Di dalam kamarnya lampu-lampu redup memberikan kesan mencekam. Baju yang dibawa Welas tak disentuh sama sekali. Suara ketukan pintu kembali terdengar, disertai seseorang membuka anak kunci. Perempuan 45 tahun dengan balutan kebaya hijau lumut masuk beserta abdi dalam kepercayaannya. "Ibu sudah bilang dipakai dandan yang cantik, kok masih kayak gembel?" bentak perempuan ular Nyai Ajeng Kendrawati Ratih murka. "Nggak mau," tegas Arum. Tangannya menggenggam tangan Aminah dengan erat. "Paksa mereka," titah perempuan itu. Beberapa perempuan menerobos masuk, memaksa Arum dan Aminah memakai pakaian haram. Arum kalah tenaga, ia pun pasrah. Seseorang di antara mereka menjejali segelas ramuan ke mulut Arum dan Aminah, lalu keduanya pun tak sadarkan diri. Arum terbangun saat tubuhnya ada yang menyentuhnya. "Bando tua!" bekiknya. Tangannya menepis kasar pada lelaki tua yang sibuk menjelajah leher jenjang Arum. Namun sayangnya, Arum tak dapat mendorong dan melawan pria asing dan tua bangka. Efek ramuan yang diberikan tadi. Arum hanya bisa menangis. Tak rela mahkotanya direbut paksa oleh lelaki asing yang sama sekali belum pernah dilihatnya. Tak sampai di malam itu saja. Rupanya Arum dipaksa memenuhi hasrat Pak Tua sampai 3 malam lamanya. Tubuhnya benar-benar lemas tak bertenaga. Hal sama yang terjadi dengan Aminah. Lidahnya benar-benar keluh untuk sekedar mengucapkan sepatah dua patah kata. Dia semakin muak dengan kejahatan ibu tirinya. Rumah yang dulunya nyaman dan tentram, sekarang rumah besar ini benar-benar gelap, penuh manusia tuli dan buta yang tunduk pada perempuan ular Nyai Ajeng Ratih Kendrawati. Beberapa bulan kemudian, Arum dan Aminah hamil secara bersamaan. Hidup mereka semakin susah menemukan celah untuk melarikan diri.
Sulit menemukan ayah yang sama-sama disekap, tak tahu di ruang mana. Keduanya hanya menangis dalam kepasrahan. Waktu terus berjalan. Kehamilan Arum menginjak 8 bulan. Gadis itu benar-benar menderita, meskipun pelayanan ibu tirinya sangat baik. "Mbak, kita harus pergi dari sini," ucap Arum. Dia menatap kakak perempuannya yang keadaannya semakin memprihatinkan. Tubuhnya kurus, rambut rontok dan di bawah garis matanya cekung menghitam. Suara pintu diketuk seseorang sambil memanggil Arum. "Dek Arum, tolong, buka pintunya. Ini Mbak Ayu," panggil kakaknya pelan. Arum bergegas membuka pintu. Begitu pintu dibuka, ia terkejut mendapati Ayu juga berbadan 2. "Mbak Ayu?" Arum memeluknya erat. "Kamu dan Aminah harus pergi dari sini," kata Ayu panik. Dia tidak sendirian, ada Welas yang selalu mendampinginya. "Kenapa, Mbak? Sebaiknya kita pergi bersama-sama, di sini nggak aman." "Kamu saja dengan Aminah, cepat cari bantuan sebelum kalian berdua menjadi korban. Selamatkan calon anak-anak kalian." "Tapi Mbak, cepetan, mumpung perempuan ular iblis itu sedang tidak ada di rumah." Arum dan Aminah bergegas keluar meninggalkan Ayu yang hamil tua, tinggal menghitung harinya. "Mbak janji bakalan bawa bapak hidup-hidup keluar dari gedong peteng ini," kata Ayu sebelum kedua adiknya pergi. "Tapi kalau Mbak gagal bagaimana?" Arum menatapnya ragu. Dengan pelan, Ayu mengusap air mata yang sejak tadi membasahi pipinya. "Kalau Mbak gagal bawa bapak keluar, bakarlah tempat ini agar gedong peteng ini tidak ada lagi." Dengan berlinang air mata, mereka pun berpisah. Welas menemani Arum dan Aminah. Gadis yang ditunjuk sebagai pengabdi di rumah Nyai Ajeng ikut melarikan diri. Dia tak berani membantah Ayu. "Mbak," ucap Aminah terbata-bata. Akhirnya sekian tahun membisu, dirinya berbicara. "Aminah menyayangi Mbak." Tangisnya pun pecah. "Cepat, tidak ada waktu lagi." Ayu bergegas mendorong kedua adiknya pelan. Mengetahui Arum dan Aminah pergi dari rumah, Nyai Ajeng Ratih marah besar dan mengutuskan beberapa orang kepercayaannya mencari mereka. Tiba saatnya menjelang persalinan. Ayu dibawa ke sebuah tempat yang selama ini dirahasiakan ibu sambungnya. Gadis itu tak mau lagi menuruti apa yang diperintahkan Ayu. Diam-diam membuang ramuan terkutuk yang setiap kali harus diminum untuk memperlancar persalinannya. "Perempuan goblok!" pekik Ajeng Ratih murka. Ayu kini di dalam ruangan serba berwarna merah. Dia diletakkan di meja panjang mirip tempat persembahan, tempat pemujaan ibu tirinya. Selama ini, Nyai Ajeng Ratih menyembah iblis yang sekaligus menjadi pelaku satanik. Setiap 9 bulan, Nyai harus menyembahkan bayi tak berdosa untuk dijadikan makanan iblis yang disembahnya. Imbalannya, Nyai akan mendapatkan apa yang diminta, kekuasaan, harta, dan awet muda. Akan tetapi, Ayu lah yang setiap kali dipaksa melayani pria hidung belang supaya hamil. Begitu juga dengan kedua adiknya, Ayu. "Dorong yang kuat. Aku gak mau kamu mengacaukan semuanya. Apa susahnya kalian nurut?" Nyai menjambak rambut Ayu. Tak peduli perempuan muda itu tengah berjuang mengeluarkan buah hatinya. "Ayo Nduk, dorong yang kuat." Mbak Iem dukun beranak kepercayaan Nyai Ajeng. Ayu pasrah. Untuk sekian kalinya menyembahkan bayi-bayi tak berdosa itu untuk sesembahan ibu tirinya. Tak berapa lama, bayi berjenis perempuan pun lahir ke dunia. Tangisnya pecah, membelah malam yang sunyi. Angin berhembus kencang, lampu-lampu minyak dan lilinnya mengelilingi ruangan kamar satu persatu padam. Terdengar suara tawa membahana. Sosok lelaki bertubuh tinggi
Sosoknya berwujud kepala manusia yang memiliki tanduk mirip kerbau, sementara tubuhnya separuh bertelanjang dengan kulit merah darah. Kukunya yang runcing bisa menembus tubuh mungil tanpa busana. Tangis kecil itu melengking saat kuku-kuku tajam menembus dada dan perutnya. Ususnya tercabut keluar. Setelah itu suara kesakitannya padam, beserta api kecil di setiap kamar. Lantas semuanya pun hening. Ayu termangu. Tubuhnya sulit bergerak, menyaksikan kejadian mengerikan di depan matanya. Tubuhnya yang kurus dibanjiri keringat dingin. Lidah keluh dan suaranya tercekat di ujung tenggorokan. Degup jantungnya berpacu kencang, sampai-sampai terdengar keras ditangkap kedua telinganya. "Bagus," kata Nyai menepuk pundak Ayu. Ayu pun tersentak kaget. "Mbak Iem, tolong layani Ayu sebaik mungkin. Buat tubuhnya bugar, sehat kembali." Perempuan tua itu mengangguk. Ia menarik nafas lega. Meskipun sudah sering melihat kejadian aneh itu, kengerian tak bisa dilupakan begitu saja. Tetap menegangkan. Nyai Ajeng berlenggak-lenggok berjalan di lorong yang sepi. Dia berjalan pelan menuju kamar suaminya. Sudah lama sekali dirinya tak pernah berkunjung menemui Sujatmiko. Nyai membuka pintu dengan pelan, mengintip suaminya yang tertidur pulas. Lalu perempuan itu tersenyum tipis dengan tatapan yang dingin. Perlahan berjalan mendekati tempat tidur suaminya, membelai wajah suaminya yang pucat dan kurus termakan penyakit yang dibuatnya melalui ramuan. "Perempuan iblis!" jerit Sujatmiko. Tangannya yang dulu kekar tak sekuat dulu. Dia mencoba menarik tangan istrinya, namun nihil. Sudah sakit-sakitan, jangan banyak gaya. Sudah untung kamu kubiarkan hidup gratis di sini. Nyai Ajeng memundurkan tubuhnya. Dia kaget mengetahui Sujatmiko sudah bisa bergerak walaupun pelan. "Tak akan kubiarkan kamu hidup lebih lama lagi." Sujatmiko mengambil lampu minyak di atas meja, lalu melemparkannya ke tubuh perempuan itu. Sontak saja api menjalar ke tubuhnya. "Takkan kubiarkan aku mati sendirian. Kau juga harus ikut ke neraka." Nyai Ajeng berlari memeluk suaminya dan mereka pun terbakar bersama. Gedong peteng tak lagi gelap, tetapi habis terbakar menjadi arang dan abu hitam bersama Nyai Ajeng Ratih Kendrowati. Demikianlah sebuah kisah berjudul Gedong Peteng Nyai Ajeng yang ditulis oleh Jasmine Pramestia. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucap. Mohon maaf ya. Saya pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.